Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sabat. Selamat sore kita yang berada di Amerika. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi pada saat ini untuk mempelajari akan pelajaran medical missionary. Um, saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya pribadi kesempatan lagi untuk apa namanya untuk mempelajari akan mempelajari pelajaran medical missionary dan juga bisa membagikan kepada teman-teman karena di masa lampau in the past kita sudah mempelajari akan pekabaran ini, tapi for some reason ada stop dan puji Tuhan saat ini kita akan memulai lagi dan dengan pertolongan Tuhan pekabaran ini dengan pertolongan Tuhan ya tidak akan stop, ini akan maju terus. Nah, sebelum kita akan belajar mengenai apa namanya pekabaran mengenai medical missionary atau kita sudah tahu ya kalau kita berbicara medical missionary kita punya pemikiran langsung bagaimana untuk menolong orang yang sakit. Biasanya kan begitu ya. Tapi nanti kita akan belajar pelajaran atau apa namanya apa sih pekerjaan dalam medical missionary itu apa aja gitu. Kita akan belajar itu ya nanti dan bagaimana untuk bisa melakukannya itu. Dan salah satu itu adalah memang benar ya untuk menolong orang yang sakit. Tetapi sebelum kita pergi ke dia punya real atau dia punya prakteknya itu, saya ingin membagikan kepada teman-teman sejarah dari apa namanya sejarah dari medical missionary. Dan sejarah itu dari sejarah gereja kita ya teman-teman. Jadi em, sebelum kita bagikan kepada teman-teman, kita mau share satu video, oke? Satu video yang ini kita dapat dari mengikuti pelajaran medical missionary. Jadi pelajaran medical missionary ini dia punya background, dia punya history. Kenapa ada apa namanya kita punya sejarah di dalam gereja ya medical missionary itu. Nah ini dia punya pelajaran yang saya dapat dari waktu ambil kelas itu. Ini yang kita mau share kepada teman-teman. Jadi ini bukan pelajaran yang saya create, walaupun ada hal-hal yang kita tambahkan di sini untuk supaya kita lebih mengerti, tapi dia punya history itu adalah dari em, pelajaran yang kita dapat ya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kita punya share screen sekarang ini. Bisa lihat yang History of Medical Missionary. Kalian bisa lihat yang ada gambar Ellen White dengan John Harvey Kellogg. Can anybody see the screen? Bisa. Bisa ya? Oke, oke. Em, jadi ini history atau sejarah dari medical missionary work ini kita mau share hanya ada satu video, bukan satu video, ini audio. Dan ini audio ini direcord waktu ada General Conference tahun 2012 di Seattle. Oke, di Washington, Seattle. Nah, ini yang kalian akan dengar ini yang kita mau share, oke? Ini yang kita mau share ya sama teman-teman. Kita akan kasih dia punya audio. Ini dibawakan oleh Brother Dave Finley. Kalau no, bukan. Em, aduh, kita lupa dia punya last name. Nanti kita share sama teman-teman. Oke? Jadi kita dengar sama-sama ya. Let me know kalau kalian nggak bisa dengar dia punya suara. Oke? Kita mau kasih dia punya video pertama, baru kita akan mulai dia punya pelajaran. Oke, let's hear ya. Kita akan translate juga ke bahasa Indonesia. This message was presented at the GYC 2012 conference in Seattle, Washington. For other resources like this, visit us online at www.gycweb. Nah, jadi teman-teman lihat ya, tadi itu dia bilang, ini presentasi diberikan di General Conference di Washington, Seattle di tahun
2012. Oke? duet.org. Okay, from here on out, what we're focusing on is what's the demonstration that remains to be made? And what can we learn from Adventist history? Nah, jadi dia bilang dari pelajaran yang kita mau belajar ini adalah apa praktikal atau praktek yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita learn atau belajar dari kita punya history atau sejarah dari Seventh-day Adventist history, oke? And what can we learn from Adventist history? In my personal experience, all the things that I think of as important have come from the groundwork of the Great Controversy, which is what we spent the last two meetings on. Jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi di pertemuan pertama kita skip, nanti kita akan kembali lagi ke situ. Jadi dia bilang ini pekerjaan ini sangat penting, oke? Ini lesson ini sangat penting. Dan ini yang dia mau bahas ini adalah bagaimana history atau sejarah dari medical missionary di gereja kita. Oke? On and B, the lessons of Adventist history. I love our history. And so that's where we're going next. So let's bow our heads for a word of prayer. Oke. Terus dia bilang, I love our history. Dia sangat suka kita punya history dan dia akan mau kasih kepada kita history-nya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mengenai sejarah, untuk teman-teman yang di grup sini yang suka belajar, yang suka join pekabaran malaikat ketiga, ini history ini sudah nggak asing lagi, oke? Sudah tidak asing untuk kita. History nanti kita akan lihat ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, nanti kita akan explain. Nah, dari kita punya background untuk belajar mengenai history, teman-teman, kita ternyata hanya belajar sejarah dari pekabaran malaikat ketiga. Sekarang kita akan combine history medical missionary dengan history dari pekabaran malaikat ketiga. Ini sangat erat dari history atau sejarah gereja kita ya teman-teman. Oke, jadi ini kalau nggak salah mereka akan berdoa, kita mungkin akan skip doanya. Father, Oke, kita akan skip ya. Dia punya doa, kita tahu sampai di mana dia berdoa. Oke, jadi sesudah dia berdoa untuk mau bahas mengenai history gereja Advent, history mengenai medical missionary, sesudah mereka berdoa, dia akan bicara ya. Kenapa saya mau kasih dengar sama teman-teman? Karena kita mau teman-teman juga dengar sendiri langsung dari dia, oke? Oke, ini dia punya history, hanya 1 menit kayaknya dia akan bilang dia punya background, oke? Nanti kita translate ya. Yeah, this is he finished prayer. why did the loud cry only begin? I'm going to guess that most of you are probably familiar with Ellen White's statement that the time of test is just before us because the loud cry has already begun in the revelation of the righteousness of Christ. Oke, sampai di situ. Oke. Jadi teman-teman, ini history-nya ya. Di tahun 1892, bagi teman-teman yang sudah mempelajari pekabaran A.T. Jones yang dia berkhotbah di tahun 1893, oke. Ini dia punya background. Di tahun 1892 bulan November, oke. Ellen White kasih statement, oke. Ini statementnya. Dia bilang, ini yang siapa Brother Dave akan bicara, dan ini kutipan yang kita kasih sini supaya kita bisa lihat ya. Jadi dia bilang di situ bahwa masa ujian sudah dekat. Ini di Review and Herald November 22, 1892. Dia bilang the time of test ya, masa ujian sudah dekat. Karena seruan nyaring dari malaikat ketiga telah dimulai dari pengungkapan kebenaran Kristus. Oke, mungkin kita baca bahasa Inggris lebih kena dia punya language ya. Itu masa ujian sudah dekat. For the loud cry of the third angel, karena seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah mulai. Oke. Jadi di tahun 1892 Ellen White bilang loud cry sudah mulai. Nah, teman-teman, kalau kita bilang sama teman-teman, loud cry itu sudah mulai. Dia punya time of test itu apa? Nah, jadi ini Bible study mungkin kita bisa berpartisipasi ya. Jadi kan dibilang time of test atau masa ujian itu sudah dekat. Kenapa?
Karena seruan nyaring atau loud cry dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai. Tes apa yang akan kita hadapi karena loud cry-nya sudah mulai? Ada yang mau kasih jawaban? Apa itu tes yang akan kita hadapi? Yang sudah dekat sekali karena di tahun 1892 itu loud cry sudah mulai, sudah dimulai ya. Seruan nyaring sudah dimulai. Apa loud cry? Apa Sunday Law? Sunday Law? That's right, Kak. Jadi Ellen White bilang, yes, Lali bilang Sunday Law. That's right. Sunday Law itu sudah dekat karena seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga has already begun. Ellen White bilang sendiri sudah mulai. Oke. Tapi dia bilang sudah mulai di dalam pengungkapan dari kebenaran Kristus, in the revelation of righteousness of Christ. Jadi teman-teman ini ya, dia bilang itu loud cry sudah mulai. Kenapa? Karena kebenaran Kristus itu sudah di-reveal, in the revelation, diungkapkan. Righteousness-nya Kristus itu sudah diungkapkan. Makanya waktu kebenaran Kristus sudah diungkapkan, sudah dinyatakan, sudah di-reveal, itu loud cry itu sudah mulai. Karena loud cry sudah dimulai, itu Sunday Law sudah dekat. Itu Ellen White bilang. Oke, kita langsung ya. Sang penebus, Oke, we read it again. The time of test is just upon us. Ujian sudah dekat. For the loud cry of the third angel, karena seruan nyaring dari malaikat ketiga, has already begun, sudah dimulai di dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Sin pardoning Redeemer adalah kebenaran Kristus, sang penebus yang mengampuni dosa. Terus Ellen White bilang, waktu loud cry sudah mulai, Ellen White sambung. Ini adalah the beginning of the light. Ini adalah awal dari terang of the angel whose glory shall fill the whole earth. Jadi ini adalah awal dari terang malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Let me ask you question. Kita mau tanya. Teman-teman bisa tahu ini ayat di mana yang ada malaikat turun, dia mempunyai kuasa yang besar, dan seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Ini terdapat di ayat mana? Yes, that's right. Wahyu 18 ayat 1. Dan kalau kalian baca buku Great Controversy, kalau kita tidak salah ya, buku Kemenangan Akhir, chapter 38, if I'm not mistaken, itu the angels yang turun atau malaikat yang turun, yang datang memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya, itu adalah Sunday Law, oke? Waktu umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan memberikan pekabaran ke seluruh dunia. Dan Ellen White bilang, ini awal, the beginning of the light. Jadi berarti itu seruan nyaring itu akan lebih lama lebih besar, itu terangnya itu akan lama lebih besar, sampai terang itu akan memenuhi seluruh bumi, dan akan dipenuhi di Revelation 18 verse 1 atau Wahyu 18 ayat 1, di mana seluruh bumi, seluruh ya, nggak ada yang tidak akan menerima terang seperti sinar matahari menerangi seluruh bumi. Oke, ini Ellen White bilang, ini permulaan. Jadi kalau loud cry sudah mulai dan Wahyu 18 ayat 1 sudah mulai ada terang yang keluar atau yang muncul, berarti Sunday Law harusnya sudah dekat sekali di tahun 1892. Sampai situ kalian ngerti kan? Sekarang pertanyaannya, sekarang kita udah di tahun 2025, kenapa Sunday Law nggak ada? Apakah Ellen White berdusta? Okay, let me ask you question. Kenapa kenapa kok Ellen White bilang loud cry sudah dimulai, terang dari Wahyu 18 itu sudah mulai? Kenapa dari tahun 1892 sampai 2025 nggak ada Sunday Law? Pekabaran malaikat ketiga belum sampai Tapi Kak, ke seluruh bumi. pekabaran malaikat ketiga itu sudah diberikan sejak tahun 1888 kan?
Kita tahu dari Iya juga ya. A.T. Jones dengan Wagner. Perkara itu, dan kita tahu itu ditolak oleh pemimpin-pemimpin gereja kita. Tetapi pekabaran itu sudah diberikan. Terus sekarang di tahun 1892 dibilang seruan nyaring itu sudah mulai dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita punya statement. Kita dengar dulu ya yang dia bilang. Kalian sudah ngerti dia punya statement yang kita kasih. Kita play lagi ya dia punya audio. Oke. Anybody, how many people familiar with that statement? Okay. Nah ini Okay. yang loud crowd udah begitu. What year was that? Anybody know? 1892, November 27. November 27, 1892, Review and Herald. I don't know, I'm sure I got that statement someplace coming up here, but anyhow. That has been a huge question in Adventist history. Yap, dia bilang di November, tadi dia bilang November 27, actually is November 22nd ya. November tanggal 22. Jadi kalau dia bilang loud cry already began atau seruan nyaring sudah dimulai dalam pengungkapan kebenaran Kristus, berarti kalau seandainya lo sudah mau dekat, karena Wahyu 18, terang Wahyu 18 itu sudah, malaikat itu sudah turun, terus kenapa belum ada sandal lo? Seperti itu. So far kita dulu ngertinya dari pekabaran malaikat ketiga. Nah teman-teman, kita dulu ngertinya dari pekabaran malaikat ketiga. Tapi waktu saya dengar history, sejarah dari medical missionary, ada terang yang kita nggak tahu ternyata sebelumnya gitu loh. We don't know in the past. Kita nggak tahu in the past terang kenapa loud cry-nya itu akhirnya tidak apa ya, bukan istilahnya dia punya, waktu Ellen White bilang loud cry itu sudah dimulai, terus karena ada sesuatu hal yang gereja tidak bikin, makanya di stop seperti itu, oke? Dan kita akan lihat apa yang gereja kita nggak lakukan sampai loud cry-nya itu nggak, kan di Ellen White bilang ada kutipannya akan swell into loud cry. Jadi istilahnya waktu seruan nyaring itu dimulai itu akan lebih lama, lebih besar, dan terang di Wahyu 18 ayat 1 terangnya akan lebih besar sampai ke seluruh dunia. So far dulu kita cuman belajar mengenai pekabaran malaikat ketiga, which is true. Kita akan lihat dia punya koneksi. Itu koneksinya itu teman-teman yang saya akan bilang ya. Koneksi dari pekabaran malaikat ketiga dengan medical missionary itu sama seperti suami dengan istri. Kalau kita mau mempelajari pekabaran malaikat ketiga, ini dua pekabaran ini nggak bisa dipisahkan. Ellen White tulis ya, medical missionary dengan third angel's message itu seperti husband and wife dan nggak bisa di-divorce. Ellen White pakai kata divorce atau cerai. Apa yang Tuhan sudah satukan, nggak ada manusia yang bisa pisahkan. Itu Ellen White punya quotation. Ellen White gunakan kata divorce atau cerai. Nah, kita lihat bahwa di tahun 1892 tadi dia bilang loud cry atau seruan nyaring itu sudah mulai. Kenapa gitu loh? Maksudnya kenapa nggak sampai ada sandal lo gitu loh. Nah, ini kontroversi yang terjadi di kita punya sejarah gereja. Oke? Dan dia kutip ini pembicara ini kutip di kutipan yang kita baru share sama teman-teman ya. Oke, keep going. Now, some of you, if you've studied into this, I hear, some people seem to be pretty quick on that date, so that's good. If you've read any of the materials from like the 1888 Message Study Committee, they've got some great historical materials documenting some of this stuff. Ron Duffield recently wrote Volume 1. I'm eagerly awaiting Volume 2 of a book, was it The Return of the Latter Rain? Kalian masih ingat buku yang kita pernah share sama teman-teman? Ada satu buku namanya The Return of Latter Rain atau Kembalinya Hujan Akhir. Mana itu buku ya? Ada di sini yang ditulis oleh Ron Duffield. Jadi waktu dia kasih presentasi mereka mengenai medical missionary, dia juga bawakan dan orang ini ya yang teman-teman yang kasih presentasi medical missionary,
dia juga study buku A.T. Jones dengan Wagner, Pekabaran 1888. Dan dia juga baca buku The Returning of La Reina, kembalinya buku Hujan Akhir, mana itu buku? We have the books ini. Jadi dia belajar sejarah dari Gereja Advent. Pekabaran Malaikat Ketiga yang dimulai oleh A.T. Jones dengan Wagner di tahun 1888. Dan kemudian dia juga baca sejarah Gereja Advent. Dia belajar ya mengenai di buku yang ditulis oleh Ron Duffield mengenai kembalinya hujan akhir. Dia tahu itu, dia ini ahli sejarah dari Gereja Advent. Oke. Ini yang dia bilang. Oke, continue. Return of the Loud Cry. I always get it mixed up. But great book. And what it's focusing on is this basic question of what happened? The loud cry had begun. Jadi di buku itu difokus mengenai apa yang terjadi gitu ya. What happened? What's going on? Apa yang terjadi waktu Ellen White bilang the loud cry is already began, atau seruan nyaring itu sudah mulai, tapi what's going on? Kenapa gitu ya? Itu yang dia bilang. What happened? Apa yang terjadi? Okay, well, that's where we're going with this. But let's get some background setting to start. Oke. Nah, itu dia ya teman-teman. Jadi kita hanya share dia punya audio, teman-teman, untuk teman-teman dengar juga sendiri. This is not my own presentation. Jadi ini bukan saya punya presentasi sendiri. Ini sejarah gereja, sejarah medical missionary ini ya, ini saya ambil dari presentasi yang dia bagikan. Nah, pertanyaannya, what happened? Oke, sama dengan dia tanya, apa yang terjadi? Katanya loud cry itu is already began. Itu seruan nyaring itu sudah mulai. Sudah pekabaran malaikat ketiga itu seruan nyaring sudah mulai. Terus terang Wahyu 18 ayat 1 sudah mulai. Terus what happened gitu loh. Kenapa? Apa yang terjadi di gereja kita sampai kok dari tahun 1892 sampai 2025 Sandelo nggak ada gitu ya, what happened. Makanya dia bilang, let's begin. Mari kita cari tahu dia punya history atau dia punya sejarah. Kenapa loud cry-nya itu stop gitu ya. Kenapa seruan nyaringnya itu sudah stop gitu. Nah, waktu Ellen White bikin statement ini teman-teman, oke, di tahun 1892, Ellen White nggak hanya karang-karang statementnya, oke. Ada sesuatu yang terjadi dari tahun 1888 sampai 1892, ada pergerakan yang terjadi teman-teman, oke. Jadi kita kasih aja dulu dia punya background, nanti kita kasih dia punya source. Jadi kemudian kita akan expand di bawah sini ya. Jadi teman-teman, kita tahu ya sejarah Advent. Ini sejarah Advent, this is the third angel's message. Kita tahu sejarah Advent di tahun 1888. Kita tahu di tahun 1888 di Minneapolis, di General Conference Minneapolis, A.T. Jones dengan Wagner, mereka preach the message kan di General Conference Minneapolis, oke? Nah, pada saat itu kita juga semua tahu bahwa pemimpin gereja kita menolak pekabaran 1888, oke? Tetapi di tahun 1888, walaupun pemimpin kita menolak pekabaran 1888 dari A.T. Jones dengan Wagner, ada satu orang yang menerima pekabaran ini. Mungkin kalian mau guess, kira-kira siapa yang menerima pekabaran ini? Kemudian dia bertobat karena mendengar pekabaran ini. Kalau kalian lihat gambar tadi, mungkin kalian bisa tahu siapa orangnya. Just guess, hanya guess aja gitu. Maksudnya hanya tebak aja siapa kira-kira yang bertobat dari pekabaran A.T. Jones dengan Wagner. Just give me a guess. Tebak siapa namanya yang tadi saya sudah kasih tunjuk gambarnya di sejarah medical missionary. Ada yang mau kasih guess? Ada yang mau tebak siapa? Dr. Kellogg maybe. Yes, that's right. Onang sudah bilang. Yang bertobat mendengar pekabaran A.T. Jones dengan Wagner adalah Dr. John Harvey Kellogg. Oke teman-teman. Jadi waktu John Harvey Kellogg accept the message, menerima pekabaran dari
Wagner dengan Jones, he become a converted man. Dia menjadi orang yang bertobat. Apa yang kita bilang sama teman, I will give you the resource. Karena di pelajaran yang tadi kita share sama teman-teman, dia kasih dia punya resource, dia kasih dia punya sumber. Which is kita nggak ada di sini. I'm just saying it to you. Baru kita akan kasih dia punya background. Kita akan kasih keterangan, kemudian kita akan mengerti ya nanti. Kita akan mengerti sejarahnya dari John Harvey Kellogg. Jadi waktu John Harvey Kellogg bertobat, teman-teman, dia memulai satu pekerjaan, oke? Ada satu hal yang dia mulai waktu dia menerima pekabaran dari A.T. Jones dengan Wagner. Waktu pekerjaan dari John Harvey Kellogg itu dimulai, oke, hal-hal yang dia bikin yang nanti kita akan belajar. Ellen White bilang di tahun 1892, the loud cry of the third angel's message has already begun. Seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai. Waktu Ellen White bilang pekabaran malaikat ketiga, we already know. Ini pekabaran dari siapa yang kita tahu sejarah. Pekabaran dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada A.T. Jones dengan Wagner itu. Oke, third angel's message, justification by faith, pekabaran malaikat ketiga, pembenaran oleh iman, itu sudah diungkapkan. Nah ini teman-teman, kalau kalian pay attention ya, ini yang warna pink atau warna merah muda atau ungu, yang kita kasih ini pengungkapan, ini sangat penting, oke? Sangat penting. Kebenaran Kristus itu sudah diungkapkan, right? The righteousness of Christ itu sudah di-reveal ya, revelation, diungkapkan. Waktu seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga itu dimulai, kebenaran Kristus diungkapkan. Oke, nanti kita akan lihat kira-kira apa yang Dr. Harvey Kellogg itu bikin, yang dia bawakan di General Conference, kemudian gereja kita bikin. Waktu mereka bikin itu, Ellen White bilang, the third angel's message itu, loud cry, seruan nyaring itu sudah dimulai, di dalam pengungkapan atau revelation dari kebenaran Kristus. Oke? Nah, waktu ini sudah mulai, oke, kalau gereja kita terus-menerus melakukan apa yang Dr. Harvey Kellogg present sama mereka, itu loud cry itu nggak, loud cry dari third angel's message itu, atau seruan nyaring dari third angel's message, pekabaran mereka ketika itu, nggak akan stop. Dia akan berjalan terus sampai, sampai Sunday Law. Dan seharusnya Sunday Law itu sudah terjadi, teman-teman. Di sekitar tahun 1893, dan kalian tahu sejarah apa yang terjadi di 1893. Ada yang tahu, Lali? Boleh jawab? Atau teman-teman yang lain yang boleh jawab? What's going on in 1893? Atau Dino? Anybody? Sejarah. Apa yang Sanitarium apa? terbakar, rumah sakit, or Bukan Di itu. Battle Creek. Kenapa? Ini ada Enggak, hubungan orang bilang dengan loud di cry Battle ya. Creek ya. Ini ada hubungannya dengan loud cry yang Sunday Law sudah memulai. Apa yang terjadi ini di 1892? Teman-teman yang belajar sejarah, yang orang sudah belajar in the past, apa yang terjadi sebenarnya harus terjadi di 1893? Atau Dino, anybody? You guys know the history. Karena orang sudah belajar buku A.T. Jones yang dia tulis di tahun 1893. Apa itu sebenarnya? Sunday mau mulai karena Ah. ada pameran di Amerika yang Chicago? mau, iya di Chicago. Jadi mau ada mereka mau adakan konser tapi hari Minggu harus di ini. Jadi Kesenelo mau keluar waktu itu. That's right, teman-teman. Aduh, ini dia punya history. Orang akan mulai combine history sejarah dari Third Angel's Message dengan Medical Missionary ya. Jadi di tahun 1893, teman-teman, sebenarnya Sunday Law itu sudah memulai karena di saat itu orang-orang yang mau bikin pameran itu, mereka harus bikin kan dia punya pameran yang besar di Chicago. Tapi disuruh tanda tangan semua bahwa semuanya itu harus berhenti hari Minggu, teman-teman. Dan again, Sunday Law itu sebenarnya sudah harus keluar di tahun 1893. Oke? Seharusnya.
Karena makanya di tahun 1892 Ellen White bilang itu seruan nyaring dari malaikat ketiga itu sudah mulai gitu loh. Karena kebenaran Kristus itu sudah diungkapkan, sudah terungkap di tahun 1892. Makanya di 1893 kan dia bilang masa ujian sudah dekat, ya kan? The time of test just before us atau just upon us. Sudah dekat itu Sandelo. Di 1893 Sandelo sebenarnya sudah mau keluar gitu. Tapi kenapa nggak jadi? Kenapa pengungkapan dari kebenaran Kristus itu istilahnya kalau gereja terus-menerus mengungkapkan kebenaran Kristus, itu Sandelo itu mereka akan terima pekabaran A.T. Jones dengan Wagner di 1893. Kemudian kebenaran Kristus itu akan terus diungkapkan sampai 1893 itu Sandelo itu sudah keluar. Question pertanyaannya, kenapa enggak? Kenapa stop gitu loh? Nah, ternyata ini juga akan menjawab di zaman kita gitu loh. Untuk seruan nyaring itu akan dimulai dan nggak akan di stop, kita harus belajar dari history, ya kan? Karena kita orang-orang Advent, we need to learn from history. Kita harus belajar dari history, dari sejarah Advent. Kenapa 1888 Sandelo tidak keluar karena mereka menolak pekabaran A.T. Jones dengan Wagner. Nah, kalau mereka menerima pekabaran A.T. Jones dengan Wagner, akan ada Sandelo itu akan keluar gitu ya, teman-teman. Sama juga dengan 1893. Waktu gereja menerima pekabaran Wagner, itu Sandelo Wagner dengan Jones, itu Sandelo akan keluar. Tetapi teman-teman, kita harus tahu bahwa mereka punya pekabaran itu yang A.T. Jones dengan Wagner kasih, pekabaran malaikat ketiga, righteousness by faith itu sangat penting dia punya teori. Tapi ada satu hal yang kita harus ingat, sebagaimana pentingnya teori itu harus put it into practice. You get it? Seberapa penting, pentingnya pekabaran Wagner dengan Jones yang sudah berikan ke gereja kita, yang Tuhan kasih kepada kedua orang ini, kita bisa tahu secara intelektual. Saya dan teman-teman bisa tahu secara pengetahuan. Kalian mungkin bisa hafal dia punya statement. Kalian mungkin, atau saya mungkin bisa tahu dia punya kutipan terdapat di mana, apa dia punya inti. Mungkin kita dan teman-teman bisa tahu ya. From the heart, from intellect, dari kita punya knowledge. Tapi nggak stop di situ, teman-teman. Kenapa pengungkapan kebenaran Kristus itu, kenapa loud cry itu dari seruan nyaring dari Third Angel's Message itu stop? Karena gereja melakukan sesuatu hal yang kita akan belajar yang membuat seruan nyaring itu tidak continue. Oke? Makanya di tahun 1893 itu Sandelo itu tidak keluar atau tidak jadi dijalankan. So, what we need to learn. Apa yang harus kita pelajari? Ya kita harus belajar sejarahnya. Kenapa gitu loh? Kenapa seruan nyaringnya itu tidak terus-terus sampai seruan nyaring itu akan memenuhi seluruh bumi? Kenapa pengungkapan dari kebenaran Kristus itu di stop sampai Sandelo tidak ada? Waktu kita tahu sejarahnya itu, kenapa di saat ini kita tidak boleh mengulangi sejarah kegagalan dari gereja kita di masa lampau. Oke? Karena di masa lampau banyak sekali kegagalan-kegagalan yang terjadi sampai Tuhan menunggu kedatangannya. Kita harus belajar untuk kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Seperti pengalaman bangsa Israel. Banyak kegagalan-kegagalan dari bangsa Israel yang kita pelajari untuk kita tidak mengulangi lagi mereka punya kesalahan. Oke? Jadi dari situ dari background di kutipan ini 1892 yang harusnya seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai, itu malaikat Wahyu 18 itu sudah mulai menerangi, tapi akhirnya Sandelo itu ditunda. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Why? Apa? Kenapa gitu tidak terjadi? Oke? Nah, itulah yang kita akan pelajari ya sampai di situ. Oke, so far sampai di sini. Do you guys have any question?
have any comments or any addition or anything, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau say something, silakan. Sebelum kita bahas dia punya pelajaran. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kalau begitu kita mulai dia punya pelajaran. Sebelum saya kasih dia punya history apa yang terjadi kepada John Harvey Kellogg sesudah dia menerima pekabaran A.T. Jones dengan Wagner, dan apa yang terjadi dari sejarah kita, dari sejarah gereja kita mau kasih sama teman-teman fondasinya, oke? Fondasi dari pekabaran malaikat ketiga dengan medical missionary, oke? Pas kita mengerti ini fondasi ini atau apa yang kita mau share sama teman-teman, teman-teman akan lebih gampang mengerti kenapa Dr. Harvey Kellogg itu bertobat. Maksudnya waktu dia bertobat, kenapa dia bikin itu gitu loh. Baru kita akan pergi ke sejarah Dr. Harvey Kellogg, oke? Dan apa dari sejarah gereja yang dia bikin di kita punya gereja. Kemudian Ellen White kasih statement ini bahwa seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai, oke? Kita kasih ya dia punya fondasi. If you guys understand this, is easy. Kalau kalian teman-teman sudah mengerti yang akan kita share akan lebih gampang. Mungkin ada teman-teman yang sudah dengar in the past, atau ada yang baru mulai dengar, atau masih in between. Ya, kita akan coba jelaskan ya dengan pertolongan Tuhan pada saat ini. And then for the next meeting, kita akan mengerti, oh ini dia kenapa. Untuk membuktikan kita itu bertobat, oke, atau untuk proof bahwa kita menerima pekabaran malaikat ketiga, teman-teman dan saya akan melakukan persis apa yang Dr. Harvey Kellogg bikin, oke, sesuai dengan orang punya kemampuan dan sesuai dengan orang punya lingkungan di mana kita berada. At least dia punya prinsip, oke? Kita mulai ya. Oke, jadi kalau dia bilang di sini bahwa the loud cry of the third angel's message has already begun, atau seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai. Sekarang pertanyaannya dulu, waktu seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga itu sudah mulai, apa itu pekabaran malaikat ketiga? Oke, karena seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga sudah dimulai. Nah, pertanyaannya, apa itu pekabaran malaikat ketiga? And you guys know already, kalian sudah tahu, tapi kita akan kasih untuk kita lihat dia punya koneksi. Oke, kita baca ya di sini. Beberapa orang telah menulis kepada saya menyatakan, apakah pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga? Kita tahu kan ini statement. Orang bilang, apakah mereka tanya kepada saya, pekabaran of justification by faith is the third angel's message? Jadi orang-orang tanya kepada Ellen White, apakah itu pekabaran pembenaran oleh iman itu adalah the third angel's message? Itu mereka tanya sama Ellen White. Dan saya menjawab, itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Oke? Jadi waktu pekabaran malaikat ketiga, seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga itu sudah dimulai. Terus pekabaran malaikat ketiga itu apa? Nah, Ellen White bilang di sini bahwa pekabaran malaikat ketiga itu adalah pekabaran justification by faith. Oke? Pembenaran oleh iman. Nah, waktu dibilang pembenaran oleh iman, pekabaran ini sudah dimulai dia punya seruan nyaring di dalam di sini ya, dalam pengungkapan kebenaran Kristus. Jadi gini ya teman-teman, waktu di tahun 1892, oke, Ellen White sudah melihat bahwa ini kebenaran Kristus ini, atau ya orang-orang yang sudah dijustify atau orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman, mereka sudah mengungkapkan kebenaran itu. This is what Ellen White lihat gitu. Ini apa yang Ellen White bilang, lihat di dalam sejarah kita, bahwa inilah pekabaran malaikat ketiga, bahwa pembenaran oleh iman, tetapi pembenaran oleh iman itu dimanifestasikan dalam kebenaran Kristus.
Dan in 1892, Ellen White lihat di dalam gereja kita itu sudah ada. Nah, nanti kita lihat dia punya history ya teman-teman. Dia punya history medical missionary. Karena pekabaran malaikat ketiga itulah justification by faith yang sesungguhnya. Itu pekabaran yang sesungguhnya. Pekabaran malaikat ketiga. Nah, kemudian kita akan lihat ya, pekabaran malaikat ketiga itu waktu orang itu dibenarkan itu bagaimana, oke? Kalian harus tahu dia punya koneksi supaya kita bisa lihat pekerjaan dari Harvey Kellogg, oke? I'm trying to lay the foundation. Kita mencoba untuk kasih fondasinya supaya kita bisa kasih koneksi. Nah, inilah justification by faith. Kita baca ya. Orang-orang berdosa hanya dapat dibenarkan oleh Tuhan atau di-justify. Ini pekabaran malaikat ketiga, teman-teman, oke? Orang berdosa hanya dapat dibenarkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni hukuman yang pantas mereka terima, dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa. Menerima mereka dalam kemurahan ilahi dan memperlakukan mereka seakan-akan mereka benar. Mereka hanya bisa dibenarkan melalui kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Bapa menerima putra dan melalui korban penamaian putranya menerima orang berdosa. Oke? Ini dia ya, keterangan kita mau share sama teman-teman. Apa itu pekabaran malaikat ketiga? Justification by faith. Pembenaran oleh iman. Bagaimana saya bisa dibenarkan? Ini Ellen White bilang. Saya dibenarkan itu jadi contoh ya, saya berdosa. Oke? Saya hanya dapat dibenarkan oleh Tuhan ketika Dia mengampuni dosa-dosa saya. Jadi misalnya saya berdosa, ini contoh saya berdusta. Oke. Di hadapan hukum waktu saya berdusta apa yang terjadi? What did the Bible say? The wages of sin is death. Iya kan? Saya berdusta, upah dari saya berdosa itu kematian. Kematian kekal. No excuse, you gonna die for eternity. Mati untuk selama-lamanya. Tetapi waktu saya sadar akan saya punya dosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya, Tuhan. Ampuni saya sudah berdusta, misalnya. Ampuni saya sudah berdusta. Ini yang saya lakukan. Misalnya, saya dengan spesifik bilang, oh saya berdusta, saya bikin ini, saya bilang yang ini. Ampuni Tuhan, saya punya dosa. Waktu saya minta pengampunan dosa, oke, yang Tuhan lakukan itu adalah Dia mengampuni saya punya dosa, oke, dan memperlakukan saya seolah-olah saya itu sungguh-sungguh benar dan tidak berdosa. Ini ya, and treat them, bahasa Inggris kita suka, and treat them as though they were really just and had not sinned. Jadi waktu Tuhan mengampuni dosa saya, teman-teman, waktu saya dibenarkan, oke, Tuhan memperlakukan saya seakan-akan itu saya orang yang benar dan orang yang tidak berdosa. Wow, bukan main ya teman-teman, ini justification by faith. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus menurut hukum Tuhan? Apakah saya harus melakukan ini, harus bikin ini, bikin itu? Untuk saya memperoleh kebenaran Kristus, untuk saya di-justify? Apakah saya harus berbuat benar dulu untuk saya di-justify? Teman-teman, no. Kita first of all, kita nggak bisa berbuat benar sebelum saya di-justify, oke? Saya nggak bisa misalnya ini misalnya contoh. Biji mangga. Biji mangga nggak bisa menghasilkan mangga sebelum ada biji dulu ditanam baru bisa menghasilkan mangga. Sama dengan saya nggak bisa berbuat benar sebelum saya dibenarkan dulu, karena yang akan keluar itu buahnya itu kotor, itu kan yang di Alkitab selalu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Bisa nggak ada pohon yang baik keluar kalau dia punya seed itu, atau bisakah pohon yang jahat bisa menghasilkan buah yang baik? Nggak bisa, teman-teman. Saya harus dibenarkan dulu sebelum saya berbuah yang benar. Seperti itu. Jadi waktu saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan membenarkan saya menerima kebenaran Kristus, dan hukum melihat saya seperti saya nggak ada dosa sama sekali.
Oke? Dan gini ya, receive them atau menerima dia into divine favor, menerima ke dalam kemurahan ilahi, dan memperlakukan mereka and treating them as if they were righteous. Dan memperlakukan mereka as if, seakan-akan mereka itu benar. Ini ya, bagus sekali, teman-teman. Dan yang hukum lihat itu adalah kebenaran Kristus, oke? Mana itu ya? Ini dia. Hukum lihat ini adalah kebenaran Kristus, di mana Kristus itu tidak pernah berbuat dosa. Itulah hukum lihat sama saya, teman-teman. Di saat saya datang pengampunan dosa, hukum lihat, oh ini orang tidak ada dosa sama sekali gitu loh. Kenapa? Karena dosa yang saya sudah lakukan, saya sudah kasih kepada Tuhan, kemudian di dalam transaksi itu, Tuhan memberikan kebenarannya. Oke? Sampai di situ ya. Dia bilang, they are justified alone through the imputed of righteousness of Christ. Oke? Saya dibenarkan karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saya. Kristus kasih dia punya kebenaran kepada saya. Sampai di situ get it ya teman-teman? Oke? Kita akan go fast karena kita punya waktu tinggal 30 menit. Teman-teman harus ke gereja yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita mulai. Apa itu third angel's message? Pekabaran malaikat ketiga. Justification by faith, pembenaran oleh iman. Bagaimana saya bisa dibenarkan? Waktu saya berdosa, saya kasih saya punya dosa kepada Tuhan. Tuhan ambil saya punya dosa. Kemudian Tuhan lihat saya ini sama seperti orang yang benar. Dan orang yang benar itu ada hanya Yesus, teman-teman. Gak ada satu orang yang benar di dunia. Rasul Paulus bilang, there is none righteous. Nggak ada satupun yang benar. Tapi waktu saya kasih dosa saya, hukum lihat ini saya benar. Tapi ini bukan kebenaran saya. Yang hukum lihat itu adalah kebenaran Kristus yang ada di saya. Waktu hukum lihat kebenaran Kristus ada di saya, hukum bilang, oh ini orang nggak bisa dipanis. Kenapa? Karena yang dia lihat di saya nggak ada dosa. Orang yang harusnya dipanis itu adalah orang yang ada dosa yang harus dihukum mati untuk selama-lamanya. Waktu hukum lihat saya benar, kita nggak akan dihukum selama-lamanya, tapi kita akan memperoleh eternal life. So, justification like this. Just as you have never sinned. Okay? Justification itu adalah just as you have never sinned. Atau sama seperti kita itu nggak pernah berdosa, itu kita di justify, just as you have never sinned. Aduh, harusnya kita taruh kutipannya itu di situ, di sini. But anyway, dia punya prinsip sama. Justification ini adalah barter ya teman-teman, barter. Contoh, saya punya cellphone di sini, oke? Ini gelas. Cellphone ini contoh melambangkan kebenaran Kristus. Gelas ini melambangkan dosa saya. Oke. Untuk menerima ini cellphone, saya harus kasih saya punya cup atau saya punya gelas ini. Jadi saya kasih saya punya gelas yang dosa. Oke. Ini kalau saya masih pegang saya punya gelas, saya akan mati. Saya lepas ini saya gelas itu, saya terima ini handphone. Kalau saya ada handphone ini, saya nggak akan mati. Seperti itulah pekabaran malaikat ketiga. Saya kasih saya punya gelas, oke? Saya punya dosa, saya terima kebenaran Kristus. Sampai situ oke. Di saat saya menerima kebenaran Kristus, saya memiliki kebenaran Kristus. Itulah the third angel's message. In teori, oke teman-teman? Teorinya adalah seperti itu. Itulah pekabaran yang Wagner dengan Jones kasih, yang Ellen White bilang, this is the third angel's message. You give your sin, you don't have to do anything, kamu nggak perlu bikin apa-apa, nggak ada perbuatan yang baik yang kalian harus lakukan untuk please Jesus, untuk membuat Yesus senang, untuk oh iya karena kamu sudah bikin ini, saya kasih saya punya righteousness. No teman-teman, there is nothing we can do untuk menerima kebenaran Kristus. Nggak ada perbuatan yang saya harus lakukan untuk menerima kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus itu hanya bisa didapatkan ketika kita jatuh di kaki kayu salib, memohon pengampunan dosa. And that's it, teman-teman. Dia punya barteran, dia punya pertukaran itu sangat gampang untuk kita terima, teman-teman.
It's so easy. Sangat gampang Tuhan kasih untuk saya menerima kebenaran Kristus. Tapi untuk kebenaran Kristus, kasih ke saya untuk Kristus bisa memberikan kebenaran itu kepada saya, teman-teman. Dia harus mati di kayu salib menderita untuk bisa kasih kebenaran itu kepada saya. Aduh, bukan main ya, teman-teman. Jadi sekarang sudah ya sampai situ. Sekarang dosa saya Tuhan sudah ambil. Sekarang kebenarannya Kristus kasih kepada saya. Alright. Di saat saya sudah menerima kebenaran Kristus, teman-teman, oke, yang tadi saya bilang, Kristus sudah kasih. By faith saya terima, oke? Makanya justification by faith. Bukan justification by work, teman-teman. No, justification by faith. Oke? Saya dibenarkan karena iman. Nggak perlu saya bikin something untuk saya dibenarkan. Oke? Saya berdoa sama Tuhan minta pengampunan, Tuhan kasih kebenarannya. Sampai di situ. Waktu Tuhan kasih kebenarannya, kita harus tahu apa yang saya terima di saat saya menerima kebenaran Kristus. Remember Ellen White bilang, kebenaran Kristus itu sudah diungkapkan di tahun 1892. Right? Kita lihat ya. Waktu saya sudah terima kebenaran Kristus, saya terima apa? Ini Ellen White bilang, teman-teman. Di Mount of Blessing ya, dia punya buku. Waktu saya terima kebenaran Kristus, yang saya terima adalah ini. Righteousness is love. Kebenaran itu adalah kasih, and love is the light and the life of God. Kebenaran itu adalah kasih, dan kasih itu adalah terang dan kehidupan Tuhan. Jadi waktu saya menerima kebenaran Kristus yang Kristus berikan kepada saya dengan cuma-cuma, saya nggak perlu bayar, saya nggak perlu bikin ini, itu, saya hanya datang di kaki kayu salib menerima pengampunan dosa. Yang saya terima itu adalah righteousness, dan Ellen White bilang, righteousness itu adalah kasih. Wow, berarti waktu saya terima kebenaran Kristus, harusnya di dalam saya itu ada apa, teman-teman? Harusnya saya mempunyai kasih, love. Dan kasih itu adalah terang dan kehidupan Tuhan. Perhatikan itu ya, teman-teman. This is so important. Light and the life of God. Itu yang saya terima. When I accept kebenaran Kristus. Waktu saya menerima kebenaran Kristus, yang saya terima itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah terang dan kehidupan Tuhan. Lanjut ya. The righteousness of God, kebenaran Tuhan, oke, diwujudkan dalam Kristus. Nah sekarang teman-teman, saya nggak pernah lihat the Father, oke? Saya nggak tahu Tuhan itu bagaimana, karakternya itu bagaimana. I have no idea, I don't know at all. Saya nggak tahu. Tapi untuk melihat kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, itu saya harus lihat di dalam kehidupan Kristus. Iya kan? Diwujudkan di dalam Kristus. Waktu saya lihat kehidupan Kristus, kasih Kristus, dan semua-semuanya yang Kristus lakukan, oh, saya tahu itu adalah kebenaran Tuhan ya, kebenaran Bapa. Terus lanjut dibilang, ini sangat penting ya teman-teman. This is important karena kita akan masuk dia punya practicality dari teori, oke? Terus dia bilang, waktu kita menerima kebenaran, we receive righteousness. Saya menerima kebenaran by receiving Him, dengan menerima Dia. Oke, go back ya teman-teman. We go back. Kita kembali lagi. Waktu saya mohon ampun sama Tuhan. Saya orang berdosa, I ask for forgiveness. Saya minta ampun. Tuhan, ampunilah dosa saya dengan detail ya teman-teman. Tuhan ambil saya punya dosa, dia kasih dia punya righteousness, kebenaran. Oke? Waktu saya terima kebenaran Kristus, saya terima kasih. That's number one. Kedua, saya terima terang. That's number two. Ketiga, saya terima kehidupan Tuhan. Dan kehidupan Tuhan itu saya tahu diwujudkan dari kehidupan Kristus. Dan waktu saya menerima kebenaran Kristus atau kebenaran Tuhan,
saya juga menerima Tuhan atau Kristus. Oke, teman-teman, so far sampai situ ya. Saya menerima kebenaran dengan menerima Tuhan. Berarti waktu saya sudah di-justify, yang hidup di dalam saya, bukan saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di saya. Itu Rasul Paulus bilang. That's justification by faith. Itu adalah pembenaran oleh iman. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga. Di dalam teori ya teman-teman, ini baru teori kan? Teorinya itu. Oke? Jadi waktu saya menerima kebenaran Kristus, saya menerima Kristus, saya menerima kehidupan Kristus di dalam saya. Ellen White bilang begini ya teman-teman. Oke? Kebenaran di dalam atau kebenaran yang saya terima waktu saya sudah di-justify ini ya. Kebenaran di dalam diri kita dibuktikan oleh kebenaran di luar. Waduh, teman-teman. Aduh, kalau saya bilang, oke, saya sudah belajar pelajaran A.T. Jones. Ini kita ngomong untuk saya juga, teman. I'm not pointing finger at you. Kita nggak ada pointing finger at me. I know myself, dengan my husband know myself. We all know each other. Jadi, kalau saya menerima kebenaran Kristus, saya menerima pekabaran malaikat ketiga. Ini kan righteousness by faith, oke? Dalam teori pekabaran malaikat ketiga, waktu saya menerima kebenaran Kristus dalam diri kita, teman-teman, orang nggak peduli seberapa banyak teman-teman punya pengetahuan. Orang nggak peduli seberapa banyak pengetahuan yang saya miliki dengan mempelajari pekabaran A.T. Jones dengan Waggoner. People don't care. Yang mereka mau lihat apa itu kebenaran yang saudara buktikan, yang saudara dan saya sudah belajar selama bertahun-tahun. Di luar, we people needs to see that. Bisa mengerti sampai situ? Karena dia bilang, kebenaran dalam diri kita is testify hanya akan bisa dibuktikan, orang akan lihat you receive the righteousness of God karena mereka melihat righteousness di luar yang kita manifestasi, teman-teman. Orang akan bilang, oh puji Tuhan kalian sudah mempelajari pekabaran malaikat ketiga karena saya melihat kehidupan Kristus ada di dalam kalian. Saya melihat kasih Kristus ada di dalam Lali, Kak Dovin, dan teman-teman semua yang ikut Bible study atau yang mendengar di YouTube. I can see it. Karena kebenaran itu sudah dibuktikan di luar. Itu akan membuktikan di mana saya menerima pekabaran malaikat ketiga. Itu dibuktikan di mana saya sudah di-justify. Selain dari itu, teman-teman, kalau kita menerima Kristus, dengan menerima kebenarannya saya menerima Kristus, seharusnya kebenaran itu dibuktikan di luar. Oke? Dan ini yang Ellen White bilang, oh kebenaran itu sudah dinyatakan di tahun 1892. Dan we can see apa yang terjadi di tahun 1888 sampai 1892, sampai Ellen White kasih statement itu, dan seharusnya Sandelo sudah keluar di tahun 1893. But what's going on? Apa yang terjadi gitu loh. Makanya saya bilang ya teman-teman, praise the Lord kita belajar history dari pekabaran malaikat ketiga. But teori hanya teori teman-teman. Ini we need to put it into practice yang akan kita bahas ya teman-teman. Karena di saat gereja kita nggak put it into practice, makanya loud cry nggak akan swell, nggak apa ya, kebenaran Kristus tidak pergi ke seluruh dunia karena stop pekerjaannya. Oke? Nah, karena dibilang ini, waktu saya menerima Kristus, waktu saya di-justify, dibenarkan, saya menerima Kristus. Waktu saya menerima Kristus, waktu saya dibenarkan, saya menerima kebenaran dan juga menerima Kristus. Dan kebenaran yang saya terima harusnya dibuktikan dengan kebenaran yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Dan teman-teman, ini saya kutip dari A.T. Jones. Ini pekabaran yang kita dan teman-teman sudah belajar. Ini Lali dengan Kak Dolphin yang kasih di beberapa minggu yang lalu ya. Oke. Ini yang A.T. Jones bilang di General Conference Bulletin di tahun 1893. Di General Conference ini khotbahnya yang kita mau kasih, kita hanya kutip untuk membuktikan waktu saya menerima kebenaran Kristus, apa yang sebenarnya yang saya terima. Oke? Oke, ini ya, pay attention teman-teman.
Dia bilang, kan tadi Ellen White bilang, kebenaran dalam diri kita akan dibuktikan oleh kebenaran di luar. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kebenaran itu apa? What is righteousness? Apa itu kebenaran? Nah, ini yang Lali sama Kak Dolphin sudah bahas ya. Dia bilang, righteousness is right doing. Kebenaran adalah perbuatan yang benar. Let me ask, kebenaran itu adalah pemikiran yang benar atau perbuatan yang benar? Well, kalian, Perbuatan yang benar. that's right, betul Kak. Mungkin kalian pikir, oh nggak mungkin saya bisa berbuat benar kalau saya nggak berpikir benar. Which is true, which is true. Tapi teman-teman, I'm just gonna tell you something. Sometimes kita bayar pekabaran malaikat ketiga, oke? Pembenaran oleh iman. Tapi waktu saya belajar pekabaran malaikat ketiga, saya pikir, aduh pekabarannya sangat luar biasa, man, so powerful, everlasting covenant, the third angel's message, yang dibawakan oleh E.T. Jones dengan Wagner, apalagi yang orang belajar waktu dulu. Glad tidings, itu semua beautiful, tapi it's just in my mind gitu lah, maksudnya hanya di dalam pikiran kita, pemikiran kita. The message is powerful, sampai gitu. Tetapi teman-teman, ternyata righteousness itu yang in reality-nya itu adalah perbuatan yang benar, bukan teori, bukan pemikiran, bukan perkataan. Well, which is true ya, kita bisa berkata yang benar, tetapi kita bisa berkata yang benar, oke? Karena dari abundance of heart, dari dalam diri kita punya hati, the mouth speaketh, atau kita berbicara. Kalau kita ada kebenaran Kristus, saya akan berbicara yang benar. Tetapi yang di-emphasize di sini adalah righteousness adalah right doing. Ingat ya, doing. Perbuatan teman-teman, bukan hanya stop sampai di pemikiran, bukan hanya stop sampai di perkataan, bukan hanya stop sampai di angan-angan. Waktu saya menerima Kristus, saya menerima kehidupan Kristus, saya akan doing, saya akan melakukan, saya akan do perbuatan yang benar atau perbuatan Kristus. Terus A.T. Jones bilang, itu sudah cukup jelas. Jadi jelas sekali. Ada juga kutipan Ellen White bilang, righteousness is right doing. Kebenaran adalah perbuatan yang benar. Itu jelas. Jelas, nggak ada lagi kebingungan. What is righteousness? Righteousness is right doing. Perbuatan jelas. Itu jelas, nggak ada confusion. It's so simple. Nggak bingung-bingung. Simple, jelas. Righteousness is right doing. Itu A.T. Jones bilang ya di tahun 1803. Terus lanjut. Ini saya kutip dari yang kita sudah belajar beberapa minggu lalu. Kita potong-potong ya, karena kita hanya ambil intinya. Dia bilang, kebenaran siapa yang harus kita cari? Ini dia tanya kepada jemaat, terus jemaat bilang, oh kebenaran Tuhan. Terus dia bilang, kebenaran siapa yang harus kita miliki dan? Oh ya, kebenaran Tuhan. Betul? Terus langsung, perbuatan benar siapa yang harus kita miliki? Ya kan? Perbuatan benar Kristus. Karena ini talking about righteousness. Jadi, saya harus cari perbuatan benar siapa? Perbuatan benar Tuhan. Perbuatan benar siapa yang saya harus miliki? Atau perbuatan benar siapa yang saya harus punya adalah perbuatan benarnya Kristus. Terus dibilang, tapi perbuatan benar siapa yang ada dalam Kristus? Perbuatan benar Tuhan. Aduh teman-teman, ini this is so important. Waktu kita menerima Kristus, kita menerima Tuhan, saya memiliki doing-nya Kristus, perbuatan benarnya Kristus. Bukan hanya pemikiran doang, bukan hanya perkataan doang, bukan hanya angan-angan, saya mau jadi seperti Kristus, saya mau memiliki karakter Kristus. It's not in our imagination only, teman-teman. Bukan hanya di dalam pemikiran kita, tapi harus di perbuatan kita. Di saat kita memiliki kebenaran Kristus, saya juga memiliki righteousness-nya Tuhan. Karena perbuatan benar Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam Kristus, ya kan? Terus dia bilang, Kristus tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Ia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristus, teman-teman, waktu dia bikin right doing di dunia ini, itu bukan perbuatan dia sendiri. Itu gara-gara perbuatan Tuhan, perbuatan benar Father yang ada di Kristus.
Karena dibilang di sini, Tuhan ada di dalam Kristus. The Father ada di dalam Kristus. Makanya Kristus bisa berbuat yang benar karena righteousness-nya Tuhan ada di dalam Kristus. Dan itu yang harus kita cari. Itu yang Wagner bilang. Dan itu adalah Raymond ya, atau kita lihat di buku Wahyu 3, karena jemaat Laodikia nggak ada righteousness, ya kan, mereka telanjang dan harus dipakai baju yang melambangkan akan kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus itu adalah perbuatan yang benar. Perbuatan Tuhan di dalam Kristus. Oke? Dan kehidupan Kristus dinyatakan di dunia ini. Perbuatan Kristus itu adalah perbuatan dan karakternya Tuhan yang dimanifestasikan dalam Kristus. Nah, sekarang waktu saya menerima righteousness, teman-teman, saya menerima kehidupan Tuhan, kehidupan Bapa dan kehidupan Kristus, oke? Dan waktu saya menerima kehidupan Bapa atau kehidupan Kristus, itu akan dimanifestasikan, akan dibuktikan di luar. Right? Orang nggak akan bisa, oh Kak Dovin, kamu itu benar sekali. Terus Kak Dovin tanya, siapa Ngana bilang begitu? Ya karena Ngana so tahu teori ini, Ngana tahu ini, Ngana tahu ini. People will not say that. Orang-orang nggak akan bilang, Kak Dovin, kamu tahu-tahu ini. Kamu benar, saya lihat Kristus karena kamu tahu banyak sekali teori. Orang nggak akan bilang begitu, teman-teman. Orang akan bilang, wow, saya lihat Kristus di kamu karena apa? Kamu melakukan perbuatan yang Kristus lakukan, saya bisa lihat Kristus di dalam kamu. Kristus yang hidup, bukan saya yang hidup, karena Kristus yang hidup. Seperti itu. Oke? Itu yang A.T. Jones bilang, righteousness is right doing. Perbuatan yang benar. Oke, sekarang kita lihat ya. Waktu Bapa tinggal di dalam Kristus. Oke? Waktu Bapa tinggal dalam Kristus, dan Kristus melakukan perbuatan yang benar, question, dia bikin apa, teman-teman? Nah, ini adalah fondasi yang Dr. Harvey Kellogg bikin, teman-teman, di dalam sejarah kita waktu dia menerima pekabaran dari Wagner dengan Jones. Dia adalah orang yang bertobat yang menerima akan pekabaran righteousness by faith. Oke? Kita baca ya. Oke. Nanti kita habiskan ini dulu baru teman-teman mungkin ada komentar dan silakan ya karena jamnya sudah mau habis. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 38. Tuhan mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan dengan kuasa dan he went about doing good. Oke. Jadi Tuhan Yesus Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus, teman-teman, dia doing good. Dan kita tahu ini do good, doing right atau doing good, ini adalah righteousness. Ini adalah perbuatan Yesus. Sekarang pertanyaannya, waktu Yesus memiliki kebenaran Bapa atau dia do good, dia bikin apa, teman-teman? Lihat, dia menyembuhkan orang yang tertindas oleh setan. Oke, karena Bapa berada dalam dia. Nah ini teman-teman, inilah kebenaran Kristus ya. Kebenaran Kristus itu waktu dia do good atau dia melakukan yang benar, dia bukan hanya duduk-duduk saja teman-teman, pangku-pangku tangan atau doing nothing atau nggak bikin apa-apa. Tapi dia keluar, went about ya, keluar, nggak tinggal di rumah duduk-duduk teman-teman. No, bukan tinggal di rumah hanya preaching atau hanya khotbah. Enggak teman-teman. Dia keluar, yang dia bikin itu adalah dia menyembuhkan. Dan yang diopres oleh setan atau ditekan oleh setan itu bisa menghasilkan makan banyak penyakit, penyakit fisik, penyakit mental. Ini yang Tuhan Yesus sembuhkan dan inilah dia punya right doing. Continue ya. Dan Yesus datang ke Nazaret di mana dia dibesarkan dan pada hari Sabat dia baca buku Yesaya. Dan pada waktu Yesus baca buku Yesaya dan dia bilang di sini, Roh Kudus ada di saya sama seperti di Kisah Rasul dan dia mengurapi saya untuk memberitakan, untuk preach.
preach the gospel, untuk memberitakan, mengkhotbahkan mengenai Injil kepada orang miskin. Tuhan itu mengirim saya untuk heal the broken hearted, menyembuhkan orang yang patah hati, untuk preach pembebasan dari orang yang dibelenggu, untuk mengembalikan mata orang yang buta, menyembuhkan atau supaya orang buta bisa melihat, dan untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dibrus ya atau terluka gitu. Jadi kita lihat di sini teman-teman, waktu Yesus do good atau dia melakukan perbuatan yang benar karena Roh Kudus Tuhan itu ada di dia, yang dia lakukan itu adalah dia itu preach the gospel atau dia itu mengkhotbah atau dia itu tunggu ya sebentar. Mute, oi. Oke, sorry teman-teman. Excuse me ya. Jadi waktu Tuhan Yesus itu do good atau melakukan perbuatan yang benar, karena Tuhan bersama-sama dengan dia, ini adalah pekerjaan yang dia lakukan. Preach the gospel, kasih Injil kepada orang benar. Heal, preach dengan heal. Preach, heal. Coba kalian lihat di sini ya. Mengabarkan, menyembuhkan, mengkhotbahkan, menyembuhkan. Jadi dia punya right doing itu, atau dia punya perbuatan yang benar yang dia ada di dunia ini, karena Tuhan, kebenaran Tuhan ada bersama-sama dengan Yesus, dia ini melakukan apa? Pekerjaan untuk menyembuhkan, iya kan? Menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan membebaskan orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, oleh setan, membuat orang bisa melihat karena orang yang buta, preach atau berkhotbah. Jadi ini adalah perbuatan Kristus ya teman-teman. Ini adalah perbuatan yang Kristus lakukan. Oke, kita lanjut ya. I'm just gonna go fast this one. Terus ini kita mau kasih bukti-bukti ya teman-teman. Kalau kita menerima kebenaran Kristus, inilah yang saya akan terima. Oke? Terus di Yohanes 10. Kemudian di Yohanes 10 ini kan orang-orang Yahudi, mereka doubt atau mereka ragu-ragu tentang Yesus. Terus mereka bilang, kamu kasih tahu kalau kamu itu if thou be the Christ, apakah kamu itu betul-betul Kristus atau Mesaya? Kasih tahu terang-terangan kepada kita. Ini orang Yahudi bilang. Terus Yesus bilang sama mereka, saya sudah kasih tahu tapi kamu nggak percaya. Nah, teman-teman, ini adalah bukti yang Yesus bilang bahwa dia itu adalah Mesaya. Dia ini benar-benar Kristus yang Bapa utus. Ini Yesus bilang, the works that I do in my Father's, they bear witness of me. Jadi Tuhan bilang, untuk saya mau bilang saya ini Mesaya atau inilah saya yang diutus oleh Tuhan, apa yang menjadi saksi kalau saya diutus oleh Tuhan? Ini Yohanes bilang, the works, pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam nama Bapa, itu mereka bear witness of me. Itu mereka yang bear witness itu yang menyaksikan ya, kasih testimoni bahwa ini saya diutus oleh Tuhan. Sayalah Kristus, sayalah Mesaya. Kalau saya nggak melakukan pekerjaan Bapa, kamu nggak perlu percaya kepada saya. Tetapi kalau saya melakukan pekerjaan dari Bapa, though you believe not me, kalau saya melakukan pekerjaan dari Bapa, walaupun kamu tidak percaya kepada saya, percaya itu pekerjaan apa yang saya lakukan gitu. That you may know, supaya kamu tahu and believe dan percaya bahwa the Father is in me and I in him, I and my Father are one. Teman-teman, untuk Yesus membuktikan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu, dan dia datang ke dunia ini untuk menyaksikan Bapa kepada dunia ini, untuk menjadi Savior to the world, dan dia itu adalah Mesaya. Yesus membuktikan bahwa saya itu Yesus, saya dengan Bapa adalah satu dengan the works, teman-teman. Dengan pekerjaan, dengan right doing, dengan apa yang Yesus bikin.
Karena waktu Yesus dengan Bapa adalah satu atau kebenaran Bapa ada di dalam Kristus, itu kebenaran yang kita kutip lagi ya, kebenaran di dalam itu akan dimanifestasikan dengan kebenaran di luar. Jadi Yesus bilang, walaupun kamu nggak percaya, let's say lah kamu nggak percaya saya Kristus, tapi lihat pekerjaan yang saya lakukan. Lihat apa itu adalah bukti bahwa saya itu adalah Kristus. Tapi orang-orang Yahudi nggak percaya teman-teman. Oke? Terus ini ya, ini yang kedua. Jadi Tuhan Yesus selalu buktikan. Oke, lihat pekerjaan saya. Lihat apa yang saya lakukan. Ini kedua, ini saksi kedua. Oke? Waktu ini murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Kan? Yohanes Pembaptis sudah ada di penjara. Terus dia bilang, terus sekarang Yohanes Pembaptis ragu-ragu lagi. Oh, apakah ini Yesus ini yang ini benar-benar Mesaya? Yang apakah dia itu benar-benar Tuhan Yesus atau orang lain atau kita harus tunggu yang lain? Ini makanya Yohanes suruh dia punya murid-murid untuk datang kepada Yesus dan tanya, apakah kamu yang harusnya datang atau kamu yang Mesaya yang harus datang untuk membebaskan kita atau kita harus cari orang lain? Ini Yohanes suruh murid-muridnya untuk tanya kepada Yesus. Teman-teman, untuk Yesus membuktikan teman-teman kalau dia itu adalah Mesaya, oke? Ini yang Yesus punya bukti. Then Jesus answered unto them. Oh, oke. Waktu murid-murid Yohanes datang, tanya, kalau memang itu kamu adalah Mesaya, Yesus nggak jawab apa-apa, teman-teman. Di ayat 21, Yesus nggak jawab apa-apa. In that same hour, jadi waktu murid-muridnya Yohanes datang untuk tanya, apakah kamu ini? Atau kita harus tunggu orang lain datang? Lain lagi. Terus Yesus nggak bilang, oh Ngana, kamu kasih tahu kepada Yohanes bahwa oh kita ini betul ini kita yang kamu tunggu-tunggu. Tapi Yesus nggak bilang itu. Kalian harus lihat apa yang Yesus bilang, yang Yesus lakukan. Di ayat 21 dia bilang, in the same hour, di saat yang sama atau di jam yang sama waktu orang-orang itu datang, murid-murid Yohanes datang untuk menanyakan Yesus. In that same hour, he cured many of their infirmities and plagues. Jadi, di saat yang sama mereka menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit, teman-teman, dan kena kusta, kena plagues, kena penyakit, dan dari evil spirit atau dari roh-roh yang jahat, dan dia memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Jadi Tuhan Yesus nggak bilang, oh Yohanes, iya sayalah sayalah Yesus yang kamu tunggu-tunggu. Dia nggak bilang begitu, tapi untuk membuktikan bahwa dia itulah benar-benar yang mereka tunggu, atau itulah dia adalah benar-benar Mesaya, dia membuktikan dari pekerjaan ya. Oke, hold on. Oke, sorry. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah benar-benar yang mereka tunggu adalah Yesus membuktikan dari pekerjaannya, yaitu dia menyembuhkan orang yang sakit. Oke, memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Kemudian Yesus bilang, go your way, pergi kasih tahu kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Bagaimana orang buta disembuhkan, bagaimana orang lumpuh berjalan, bagaimana orang kusta di cleanse, bagaimana orang yang tuli mendengar, bagaimana orang mati dibangkitkan. Jadi Tuhan Yesus bilang, kasih tahu Yohanes apa yang kamu saksikan gitu loh. Jadi teman-teman, untuk membuktikan Tuhan Yesus punya, oh dia itu adalah Mesaya, dia itu adalah yang kamu tunggu, dia ini adalah dikirim oleh Tuhan. Yesus
tidak berbicara, oh iya Yesus bukan hanya bikin teori, oh iya saya kan berkhotbah, saya bikin ini, itu. Masa kamu nggak tahu sih kalau saya itu yang dikirim oleh Tuhan? Yesus nggak bikin begitu, dia melakukan pekerjaan Bapa di dalam dia. Dia menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang nggak bisa melihat, orang lumpuh. Dan Yesus bilang, kasih tahu Yohanes apa yang kamu lihat. Pekerjaan itu yang saya lakukan itu adalah berasal dari Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa saya adalah yang kamu tunggu-tunggu, teman-teman. Jadi kita lihat ya, teman-teman di sini bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia itu adalah Kristus, dia adalah Mesaya, dia dan Tuhan itu adalah satu dari pekerjaan yang dia buktikan, yang dia berikan, dan itu menjadi bukti bahwa dia itu memiliki, Tuhan itu bersama-sama dengan dia itu memiliki kebenaran Bapa. Oke? Jadi kita coba lihat di sini ya. Oke. Jadi di Yohanes 5 ayat 36 kita akan habiskan di sini ya teman-teman. Di Yohanes 5 juga ini adalah cerita di mana seorang lumpuh disembuhkan di Pool of Siloam ya, di kolam di Siloam itu. Kemudian waktu Yesus menyembuhkan orang itu kan orang-orang Yahudi nggak suka sama dia. Mereka mau cari untuk membunuh Tuhan Yesus ya. Nah ini dia. Oke. Di Yohanes 5 ayat 30 dia bilang, saya tidak mencari ke will saya atau kehendak saya, tapi kehendak Bapa yang mengirim saya, itu yang saya lakukan. Oke? Terus dia bilang di sini ya, but I have greater witness than of John. Kalian masih ingat Yohanes bilang, oh this is the Lamb of God. Inilah anak domba yang mengampuni dosa. Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa inilah Mesaya yang kita tunggu-tunggu. Tapi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, Yesus bilang, ada witness, ada saksi yang lebih besar yang saya bisa buktikan bahwa saya itu adalah Mesaya yang kamu tunggu-tunggu, yang lebih besar dari yang Yohanes berikan. Oke, ini Yesus bilang. Terus dia bilang, nah teman-teman, ini adalah witness, ini adalah saksi yang lebih besar daripada yang Yohanes bilang ya, bahwa this is the Lamb of God. Terus ini dia punya saksi. Saksinya itu yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dia adalah yang kita tunggu-tunggu, yang bangsa Israel tunggu-tunggu. Dia akan membebaskan dunia dari dosa. This is the Messiah. Ini dia bilang. For the works which the Father had given me to finish. Karena pekerjaan yang Tuhan Bapa berikan kepada saya untuk saya lakukan atau saya finish, selesaikan. The same works that I do, pekerjaan yang sama yang saya lakukan, bear witness of me, adalah menjadi saksi bahwa the Father had sent me, teman-teman. Jadi, waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, dia bilang, inilah saksi yang lebih besar yang daripada Yohanes berikan kepada kamu semua bahwa the works that Tuhan kasih untuk saya lakukan. Ini witness yang lebih besar daripada yang Yohanes bilang bahwa saya itu dikirim oleh Tuhan. Dan guess what? Ini di Yohanes 5. Apa works yang Tuhan Yesus lakukan yang lebih besar daripada yang Yohanes kasih witness? Yaitu dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Siloam. Iya. Jadi pekerjaan yang itu Tuhan Yesus menyembuhkan, itulah yang witness atau saksi yang lebih besar daripada Yohanes bikin ya teman-teman. Oke, jadi ini kita lanjutkan ya. Yang terakhir kita baca Yohanes 14. Oke. I'm sorry kita nggak bisa selesaikan yang kita sudah prepare hari ini karena waktu sudah mau selesai. Oke, Yohanes 14 ayat 10. Dibilang, kamu tidak percaya bahwa saya, that I am in the Father, bahwa saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya. Apakah kamu percaya bahwa saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya? Yesus tanyakan kepada bangsa Yahudi. The words that I speak unto you, firman perkataan yang saya berbicara kepada kamu, saya tidak berbicara dari diri saya sendiri, tetapi Father, Bapa yang berdiam dalam saya, He doeth the work. Teman-teman,
Jadi teman-teman, untuk Tuhan Yesus berbicara, untuk Tuhan Yesus menyembuhkan, untuk Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, itu adalah pekerjaan Bapa yang Bapa itu diam di dalam Yesus. Dan itu dimanifestasikan, oke? Dimanifestasikan di luar bahwa Yesus itu memiliki kebenaran Kristus, bahwa Bapa di dalam dia dan Bapa mengirim dia untuk melakukan pekerjaan itu. Seperti itu. Oke? Terus dia bilang, believe me, percaya bahwa saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya, or else believe me for the very work's sake. Jadi teman-teman, dia percaya. Percaya saya dalam Bapa dan Bapa di dalam saya, atau percaya, or believe me, percaya apa yang saya bilang karena pekerjaan yang saya sudah lakukan, Yesus bilang. Lihat apa yang saya sudah lakukan. Kalau kamu percaya apa yang saya sudah lakukan, believe the works itulah Bapa yang lakukan dalam saya. Karena saya nggak bisa lakukan kalau bukan Bapa yang lakukan di dalam saya. Dan itu menunjukkan bahwa saya dengan Bapa adalah satu, gitu loh. Di saat kamu mempercayai pekerjaan saya, dan kamu percaya bahwa saya dan Bapa itu saya, percaya pekerjaan yang saya lakukan. Oke? Terus ayat 12 ya teman-teman. Ini yang paling ngeri waktu saya baca ini, saya bilang, wow, ini kita mungkin sudah baca di masa lampau, tapi pas baca ini lagi saya bilang, wow, ini luar biasa di ayat 12. Oke, ayat terakhir ya. Verily, verily I say kepada kamu, sesungguhnya saya berkata kepada kamu. Ini teman-teman. He that believeth on me, mereka yang percaya kepada saya, the works that I do, oke, mereka yang bilang, oke, sekarang Yesus bilang, oke, kamu percaya nggak kalau saya dengan Bapa satu? Oke? Percaya nggak? Terus orang bilang, aduh gimana ya saya mau percaya? Well, lihat Jo. Yesus kalau orang Manado bilang, lihat Jo apa yang kita bikin. Apakah ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit? Apakah ada orang yang bisa membangkitkan orang mati? Apakah ada orang yang bisa membuat orang lumpuh berjalan? Apakah ada orang yang bisa membuat orang buta melihat? Apakah ada yang melakukan seperti itu? Ya nggak ada. Ya kalau begitu dari kerja yang saya bikin itu kan percaya bahwa itu Bapa yang lakukan dalam saya. Wah, baru kamu bisa percaya bahwa saya dengan Bapa itu saya. Satu. Dan Bapa mengirim saya. Oke? Terus dia bilang, he that believe on me. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita mau tanya, teman-teman. Kalau teman-teman hidup di zaman Tuhan Yesus, apakah teman-teman mau percaya Tuhan Yesus atau enggak? Saya mau tanya. Question terakhir ya. Kalau teman-teman percaya Tuhan Yesus, apakah waktu Yesus ada di dunia ini, teman-teman di situ tulisannya. Terus Yesus bilang, kamu percaya kepada saya apa enggak? Kak Opin mau jawab apa? Eh, Percaya enggak ini, saya? ini, You believe me or not gitu. Kamu percaya ini kalau yang susah Bapak mau jawab mengirim karena saya? Percaya enggak kalau Bapak kirim saya? Percaya enggak kalau Bapak dengan kalau saya? di zaman itu kan orang susah percaya kan. Dan kemungkinan saya ada di bagian orang yang tidak percaya. That's right, Kak. Tetapi Tuhan sudah melakukan works yang nggak ada orang yang bisa yang nggak ada orang yang Betul. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang, percaya pekerjaan yang saya lakukan. At least kamu percaya apa yang saya lakukan. Di saat kamu percaya yang saya lakukan itu, kamu akan tahu bahwa itu Bapa yang lakukan di dalam saya. Seperti itu. Gitu loh, Kak. Mengerti sampai situ, Kak? Betul, betul, Ya, betul. jadi Karena mujizat-mujizat that's pekerjaan right. waktu itu Yang kan Yesus banyak lakukan banyak itu saksi dan nggak ada yang bisa lakukan. Jadi kamu mau percaya saya dengan Bapa satu, ya kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, tapi percaya, lihat Jote kerja, Yesus lihat, Yesus bilang, lihat apa yang kita bikin, then you will believe gitu. Oke. Nah sekarang Kak, pertanyaan yang untuk kita hari ini ya, apakah saya percaya kepada Kristus? Oke. Di zaman bangsa Israel atau orang Yahudi, mereka menolak Tuhan Yesus, they crucify Jesus. They reject Jesus, walaupun Yesus sudah show dia punya works. Dia sudah bikin menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Semua Yesus sudah bikin, oke? Untuk proof bahwa Father in him, dia dengan Bapa satu, dan inilah pekerjaan yang Bapa yang dia lakukan. Tapi orang nggak percaya gitu loh. Bukan mainnya kita bilang, aduh,
Kok bisa kalian nggak percaya sudah pekerjaan itu Yesus lakukan? Nah, ini untuk kita. When I read this one, oke, lihat ya. Verily I say unto you, he that believeth on me, kalau Kak Opin percaya kepada Yesus atau saya percaya kepada Yesus, ini Kak, the works that I do shall he do also. Kalau Kak Opin percaya Ya, kepada Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan, kita juga akan lakukan. Salah satu, bukan salah satu, bukti kalau saya percaya kepada Yesus, apa yang saya lakukan, you shall do. Kamu juga akan lakukan. And greater works than this shall he do. Pekerjaan yang lebih besar juga akan dia lakukan. What? Oh man. Pekerjaan yang lebih besar juga yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena Yesus bilang, saya akan pergi kepada Bapa. Kalau kamu percaya saya, pekerjaan yang saya lakukan, kamu juga akan lakukan. Question, do we know apa yang Yesus lakukan? Well, so far kita sudah tahu kan? Yesus menyembuhkan, preach, menyembuhkan, preach, menyembuhkan. Dan kita sudah tahu Yesus punya right doing, dia punya righteousness. Karena Bapa diam di dalam dia. Right? Kebenaran Tuhan ada dalam dia. Dia dan Bapa itu satu. Righteousness is right doing, itu A.T. Jones bilang. Bukan right thinking, right theory, right preaching, which is mungkin sebagian ya. Kita bisa preach dengan benar, teori yang benar. Tapi yang Yesus mau buktikan bahwa dia dengan Bapa itu satu dengan the works. Bagaimana saya bisa buktikan ke dunia saya dengan Bapa itu satu? By the works, teman-teman. Exactly bagaimana Yesus buktikan kepada bangsa Yahudi, the same thing kita bisa buktikan. Bagaimana Bapa tinggal dalam saya? Bagaimana saya memiliki kebenaran Kristus? By the works. Yesus membuktikan dengan works. Orang-orang akan percaya saya memiliki kebenaran Kristus by the works. Karena Yesus bilang, kalau kamu percaya kepada saya, kamu akan melakukan pekerjaan yang saya lakukan, teman-teman. Oke? Oke, jadi teman-teman, so far kita kembali lagi tadi waktu Revelation, the loud cry sudah mulai atau seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga sudah mulai, yaitu Ellen White bisa lihat dalam sejarah kita, Ellen White sudah melihat pekerjaan Kristus, oke, at least ada pekerjaan Kristus yang Kristus tinggal di dunia ini yang sudah dilakukan di dalam gereja kita. So far, baru mulai, oke, baru mulai dia punya pekerjaan. Karena dia bilang, apa yang Yesus lakukan, itu yang saya lakukan. Itulah yang membuat Dr. Harvey Kellogg bertobat. Wow, kalau saya menerima kebenaran Kristus, saya menerima jubah Kristus, saya memiliki right doing Kristus, gereja harus melakukan right doing dong. Gereja juga harus ada perbuatan atau ada practicality, praktek yang mereka harus lakukan. Dan apa yang Dr. Harvey Kellogg lakukan di tahun 1888 sampai 1882 yang Ellen White bilang the loud cry itu sudah bikin. Oke? Dan teman-teman untuk sebelum kita tutup ya. Jadi ini untuk saya juga pribadi bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, oke, kalau kita mau membuktikan bahwa kebenaran Kristus, the third angel's message, saya sudah percayai, saya sudah belajar selama ini. Nggak bisa hanya teori teman-teman, you cannot, nggak bisa, karena righteousness-nya itu harus dinyatakan di luar. Kebenaran Bapa yang kita terima itu harus dinyatakan di luar. Satu bukti untuk saya percaya kepada Yesus, Yesus bilang, kamu juga harus lakukan apa yang saya lakukan. Bukan hanya teori, Yesus nggak pernah diam-diam, Yesus punya kehidupan adalah full of works. Ellen White bilang, Jesus do more healing than preaching gitu. Nggak ada salahnya Bible study, Bible study right now, nggak ada salahnya kita mau belajar, nggak ada salahnya. We have to, we need to, kita harus perlu belajar. Tetapi in reality teman-teman, we need to put it into practice from now on ya. Makanya pekerjaan pekabaran medical missionary itu adalah practice. Bagaimana kita praktis kebenaran Kristus. Dan kebenaran itu kan tadi bilang ada love. Ya kan, cinta. Bagaimana kita membuktikan saya punya cinta kepada Tuhan dengan sesama manusia, teman-teman. How do I prove I love my brother?
Ingat, di akhir zaman ada dua kelompok seperti Kain dan Habel. Oke? Kita akan tutup ya rangkuman. Kita akan lanjut next time. Rangkuman. Kain dengan Habel. Oke? Habel bilang apa? Apa yang Habel bilang? Am I my brother keeper? Apakah saya penjaga saya punya brother, teman-teman? Apakah jadi dengan kata lain saya nggak peduli dengan saya punya saudara. Emangnya saya harus jaga-jaga saya punya saudara, teman-teman. If we love God, we will love our neighbor. Ataukah saya mencintai Tuhan, saya akan mencintai saya sesama kita manusia. Kain bilang, memangnya saya harus jaga-jaga, memangnya saya harus peduli dengan saya punya sesama kita? Itu dua kelas, Kain dengan Habel. Kain ini represent orang-orang yang menerima Sunday. Habel represent righteousness, itu orang yang akan menerima hari Sabat. Kain mempunyai spirit, saya nggak peduli dengan orang-orang. I'm not my brother keeper. Saya punya penjaga saudara-saudara. Waktu kita menerima kebenaran Kristus, saya menerima kasih Kristus, saya mencintai Tuhan dengan sesama manusia. That's the reason why kita mempelajari medical missionary, karena saya peduli terhadap orang lain seperti Kristus juga peduli terhadap orang lain. Kenapa juga saya harus sehat? Karena supaya saya mau menolong orang lain. I care kepada saya punya saudara-saudara. I love our brother. Karena Yesus bilang, kamu buktikan bagaimana kamu mencintai saya yang kamu tidak lihat. Sedangkan orang yang kamu lihat, kamu nggak cinta. Yesus bilang, untuk membuktikan kalau kamu cinta saya, kamu harus buktikan kepada bagaimana kita mencintai sama manusia. And that's the work of medical missionary. Itulah sejarah yang akan kita belajar. Teman-teman, nanti kita lanjutkan minggu depan di tahun 1888 sampai tahun 1892. What was going on? Apa yang terjadi dalam gereja kita untuk membuktikan bahwa Dr. Harvey Kellogg adalah orang yang sudah bertobat, yang menerima pekabaran righteousness by faith, dan kita lihat pekerjaan apa yang dia lakukan dan kenapa. We'll study ya, kita akan study dengan detail supaya kita bisa mengerti kenapa loud cry-nya itu stop. Kenapa seruan nyaring pekabaran malaikat ketika itu stop. Tapi anyway, dia punya inti yang kita dapat sekarang ini adalah, kalau saya menerima Kristus, saya menerima kebenaran Kristus, itu harus dimanifestasi. Tidak bisa kebenaran itu hanya nggak ada hasilnya, karena waktu saya menerima dengan faith without works is death. Faith itu saya terima dan orang bisa melihat dari works. Dan teman-teman harus ingat, teman-teman, works itu bukan untuk mendapatkan kebenaran Kristus. Works itu bukan untuk saya diselamatkan, untuk saya lakukan itu. No, because kebenaran Kristus saya sudah terima, saya sudah dibenarkan, di hadapan Tuhan saya bisa masuk dalam kerajaan surga, saya sudah diselamatkan, dan dia punya works itu akan dimanifestasi. Karena orang Katolik, you have to do something, okay, untuk memperoleh kebenaran Kristus, untuk memperoleh keselamatan. Kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, dan works-nya adalah hasil dari saya menerima itu, okay? Itu nanti kita akan pelajari di pekabaran malaikat ketiga. But anyway, sampai di sini dulu teman-teman. I'm sorry sudah go over dengan kita punya waktu. Sampai di sini mungkin ada tambahan pertanyaan 1-2 menit sebelum kita berdoa, teman-teman. Saya pikir kita bisa habis ya kali ini, tapi ternyata enggak. But anyway, it's okay. We'll review again and continue next week. Ada pertanyaan, tambahan, komentar sebelum kita tutup? Ya, Halo Joy, ya, yang Tante. mau bilang terima kasih pelajaran ini. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan lebih lagi dan lebih. Terima kasih. Tuhan berkati, sekalian pamit ya. Saya dulu Oh ya, pamit. oke. Ya, oke. Thank you sama-sama Tan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Ya, Oke, ya. Ada lagi Ya. teman-teman? Oke. Iya, puji Tuhan, Sister Joy di awal itu, baru di introduction ini kita sudah lihat arahnya kemana. Jadi Ya. kita cuma terima teori lalu tidak ada buah yang keluar, perbuatan, dan semua akan hanya jadi seperti sia-sia ya. Jadi memang kita belajar ini, kita tahu bahwa
medical missionary itu tangan kanan dari Injil, dan itu harus jalan bersama-sama, dan inilah yang kita pelajari. Jadi medical missionary ini sangat penting buat kita, dan puji Ya. Tuhan. Tuhan Iya. berkati, terima kasih. Betul, thank you Kak Opin, praise the Lord. Nah nanti next time kita akan continue ini pelajaran dan kita akan lihat hubungannya dengan Sabat di Yesaya 58 teman-teman. We gonna see dia punya connection. Aduh teman-teman, memang luar biasa ya. Dan kita akan lihat Dr. Harvey Kellogg akan kutip Yesaya 58 dan apa hubungannya dengan Sabat teman-teman. Aduh, I'm telling you, ini pekerjaan sangat important teman-teman. Aduh, I already can see it dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa lihat. Dan dengan pertolongan Tuhan, dengan menerima kebenaran Kristus, oke? Hanya kebenaran Kristuslah yang bisa melakukan di dalam diri kita. Anyway, kita akan tutup teman-teman. Nanti kita akan sambung. We'll continue next